Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di video pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang abstrak class, sebuah kelas yang bersifat abstrak yang tidak bisa kita jadikan atau kita wujudkan menjadi sebuah objek, tetapi bisa menjadi parent bagi kelas lain yang akhirnya bisa memaksa suatu kelas untuk memiliki suatu metode abstrak, artinya mengimplementasikan suatu metode abstrak di dalam kelas itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk lain dari sebuah abstrak class, tapi lebih spesifik lagi yang nanti kita akan sebut sebagai interface. Apa itu interface? Perlu kita tekankan terlebih dahulu ya. Saya yakin karena Anda ketika mendengar kata interface itu pasti bayangan Anda adalah tampilan di halaman web atau tampilan di aplikasi-aplikasi desktop yang biasanya kita sebut sebagai user interface. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa interface di dalam OOP itu tidak ada kaitannya dengan user interface dari suatu aplikasi. Karena saya ingatkan kembali bahwa OOP itu adalah sebuah konsep. Ya, OOP adalah sebuah konsep yang bisa diterapkan hampir di semua bahasa pemrograman modern. Dia tidak digunakan untuk menghasilkan sebuah aplikasi, hanya mengatur atau memberi konsep bagaimana cara menyusun kode program berbasis atau berdasarkan paradigma objek, begitu. Jadi sekali lagi, OOP di dalam interface bukanlah materi tentang bagaimana membuat user interface. Itu yang perlu diingat. Oke, jadi apa itu interface? Kita mulai dulu dengan sebuah konsep seperti biasanya ya. Jadi sekarang coba kita pikirkan, kita sebagai seorang manusia itu pasti bisa merasakan yang namanya emosi, entah itu marah, sedih, bahagia, atau mungkin emosi yang lain yang sepanjang hidup kita ini seringkali atau beberapa kali akan kita jumpai begitu ya. Kemudian saya juga yakin bahwa hewan juga bisa mempunyai emosi yang sama dengan kita. Kenapa? Anda kalau punya hewan peliharaan, entah itu kucing, burung, anjing, ikan atau yang lainnya, walaupun tidak seperti kita yang bisa begitu ekspresif dalam menunjukkan emosi, tetapi kadang kita bisa melihat kucing kita tiba-tiba diam, padahal dia tidak sakit gitu. Diam ketika ditinggal kawannya, atau diam sekali ketika Anda sebagai pemiliknya yang biasanya sehari-hari mengajak bermain tiba-tiba tidak ada di rumah. Hewan peliharaan kita juga bisa marah dia ketika ada mungkin ya. Kalau saya punya kucing, kemudian ada kucing lain masuk ke rumah saya, dia marah, dia akan menggerang gitu dengan sampai bulunya berdiri dan sebagainya lah. Dia merasa terancam gitu. Dan tentu dia juga bisa bahagia karena dia bisa main-main bersama kita. Artinya hewan pun bisa merasakan emosi. Tetapi bagaimana dengan tumbuhan? Pernahkah Anda melihat tumbuhan yang marah, sedih ataupun bahagia? Nah, saya yakin Anda tidak pernah bisa melihat tumbuhan yang marah, sedih atau bahagia. Wallahu alam ya, apakah mereka memang bisa merasakan itu atau tidak. Tetapi dari mata saya sebagai seorang manusia, saya tidak pernah melihat tumbuhan menunjukkan emosinya. Berbeda dengan hewan. Oke, nah sekarang dari pembahasan itu, apakah emosi adalah salah satu karakteristik dari makhluk hidup? Apakah semua makhluk hidup memiliki emosi? Sudah kita bahas, kita sebagai manusia punya emosi. Hewan peliharaan kita punya emosi, tetapi tumbuhan tidak punya emosi. Sehingga kalau kita katakan emosi adalah karakteristik dari makhluk hidup, saya rasa kurang tepat. Karena ada makhluk hidup, yaitu tumbuhan, yang tidak memiliki emosi. Nah, jadi kalau bicara tentang emosi itu sekarang adanya di mana gitu. Kalau dia bukan karakteristik dari makhluk hidup, lalu dia karakteristik dari apa gitu, atau posisinya terhadap makhluk hidup itu bagaimana? Baik. Nah, saya yakin Anda masih ingat dengan kelas diagram ini, kita sudah tunjukkan di pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita paksakan emosi marah, sedih, bahagia itu sebagai karakteristik bawaan dari makhluk hidup, kita anggap seperti itu ya, maka pasti manusia akan punya emosi yang sama. Hewan yang kelas-kelas turunan dari hewan juga akan punya emosi yang sama. Ini wajar, ini normal sesuai dengan konsep. Nah, tetapi untuk kasusnya yang bagian tumbuhan, nah ini akan menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Kan tumbuhan tidak punya emosi. Kalau kita letakkan emosi sebagai karakteristik bawaan di sini, maka ini juga terpaksa punya emosi. Padahal kenyataannya
dia tidak punya emosi. Nah, jadi di mana seharusnya kita letakkan emosi itu? Nah, jadi emosi bukanlah karakteristik bawaan dari makhluk hidup, karena tidak semua makhluk hidup memiliki emosi. Bahkan mungkin beberapa hewan juga tidak punya emosi, atau kita tidak bisa melihat emosinya. Ya, seperti hewan-hewan kecil, cacing, semut, kita mungkin tidak bisa melihat emosinya. Oke. Dalam hal ini emosi kita sebut sebagai karakteristik tambahan yang ada di makhluk hidup. Dia tidak terikat pada satu kelas, jadi hanya manusia saja atau hanya hewan saja yang punya, tidak, tetapi dia tempelan ya, kalau disebut, saya sederhananya nyebutnya ini adalah sebuah karakteristik yang ditempelkan, karakteristik baru yang dimasukkan ke dalam sebuah kelas gitu ya. Bentuknya nanti bisa beda-beda namun maknanya sama. Artinya gini, manusia marah dengan kucing marah bentuknya kan beda ya, tapi ya itu marah itu ekspresi yang sangat keras, yang sangat panas, mungkin begitu kalau kita maknai gitu ya. Manusia bisa sedih, nelongso, kemudian hewan juga bisa sedih, sama-sama nelongso, bentuknya beda tetapi maknanya sama. Oke, tetapi contoh yang tadi pisang atau mungkin tumbuhan yang lain tidak punya emosi. Nah, di mata kuliah kita ini, di OOP ini, karakteristik tambahan akan kita analogikan sebagai sebuah interface gitu. Jadi nanti interface itu apa? Secara singkat, interface itu membawa metode-metode baru yang nanti bisa kita tempel ke suatu kelas gitu ya. Kayak misalnya nih, kita manusia sebelumnya tidak tahu caranya marah, kemudian datang interface yang menyebutkan, oh ini loh ada emosi namanya marah, tempelkan ke manusia, oh manusia bisa marah. Tempelkan ke kucing, oh kucing bisa marah. Tetapi tidak usah ditempelkan ke tumbuhan, karena di tumbuhan memang tidak bisa marah, seperti itu. Oke, kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, kaitannya dengan abstrak class. Nah, kalau abstrak class itu seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, di abstrak class bisa mengandung metode-metode yang sifatnya abstrak dan juga metode-metode yang tidak abstrak. Jadi campuran ya kalau di abstrak class. Dan juga abstrak class itu bisa berfungsi sebagai parent dari kelas-kelas yang lain. Dia tidak bisa menjadi menjadi kelas paling bawah yang akhirnya nanti bisa mewujud sebagai sebuah objek, itu tidak bisa kalau abstrak class, tapi dia bisa menjadi parent dari kelas yang lain. Nah, sementara interface itu mirip juga nanti dengan abstrak class. Di dalamnya yang didefinisikan adalah metode yang sifatnya abstrak. Bedanya semua metode di dalamnya itu pasti abstrak. Ya, sehingga nanti kita tidak bisa mengimplementasikan apapun di dalam interface. Sederhananya di dalam interface nanti kita hanya menuliskan nama metode, nama dan parameter metode itu saja. Body metodenya tidak ada. Dan interface bukanlah sebuah kelas yang bisa dijadikan sebagai parent, tapi dia bisa kita tempel ke kelas yang lain. Begitu. Nah, itu adalah konsep dari interface yang kita bandingkan dengan abstrak class. Lalu seperti apa implementasinya? Interface itu di bahasa pemrograman, dalam hal ini saya contohkan menggunakan TypeScript dan JavaScript. Dia dideklarasikan menggunakan keyword interface yang dituliskan di depan nama interface. Ya, hampir mirip lah dengan cara mendeklarasikan kelas, tapi ini interface gitu ya. Kemudian metode yang di dalam interface itu kita hanya tuliskan namanya saja. Tidak perlu ditulis kurung kurawal di sini kemudian kita tulis implementasinya, tidak perlu. Jadi ini sama dengan abstrak class kemarin. Nah, bedanya sekarang semua metode yang ada di dalam ini pasti abstrak, walaupun tidak kita tulis keyword abstrak di depannya. Oke? Ya, sifatnya adalah abstrak. Nah, begitu. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, interface digunakan dengan menggunakan keyword implements. Jadi bukan extend ya. Misalkan ada sebuah kelas yang menggunakan suatu interface, maka kita tulis kelas, nama kelasnya, kemudian implements, baru kita tulis nama interface yang akan dipakai di dalam kelas ini. Nah, bedanya dengan konsep inheritance, kalau kemarin inheritance itu suatu kelas hanya bisa diturunkan dari satu kelas yang lain, gitu ya. Jadi parent kita atau orang tua kita itu pasti hanya satu pasang aja, satu parent aja. Tidak mungkin kita dilahirkan dari dua rahim yang berbeda seperti itu, nggak bisa ya. Tapi kalau interface bisa suatu kelas bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Jadi seperti ini kalau nulisnya lebih dari satu interface. Oke, begitu cara mengimplementasikan sebuah interface ke dalam kelas. Lalu karena di dalam interface tadi ada metode-metode yang sifatnya abstrak walaupun tidak ditulis abstrak,
Maka kelas-kelas ini sama seperti abstrak kelas kemarin wajib mendeklarasikan ulang metode-metode tadi. Ya, metode 1, metode 2, metode 3, metode X dan seterusnya akan ditulis di sini. Dan implementasinya baru ditulis di dalam kelas yang menggunakan interface ini. Nah, jadi nanti sifatnya mirip dengan abstrak kelas. Dia akan memaksa suatu kelas yang menggunakan interface itu untuk punya metode ini gitu ya. Sehingga kalau kita tahu kelas itu menggunakan interface 1, pasti di dalam kelas itu ada metode ini, nggak bisa enggak. Nah, sifatnya seperti itu. Oke. Ya, jadi wajib melakukan overriding. Nah, contohnya begini. Kalau tadi kita di konsep yang awal kan kita masukkan emosi itu sebagai karakteristik dari makhluk hidup ya, yang akhirnya nanti akan memaksa tumbuhan juga punya emosi. Padahal itu salah. Maka dari itu kita tidak akan memasukkan emosi menjadi karakteristik dari kelas-kelas manapun di sini, melainkan dia akan berdiri sendiri menjadi sebuah interface. Nah, notasinya sama dengan kelas ya. Notasinya sama dengan kelas tapi ada tanda interface di sini. Kemudian nanti kelas yang membutuhkan interface ini akan menempelkan interface itu ke kelasnya. Kalau di sini direalisasikan namanya. Notasinya seperti ini, tanda putus-putus, kemudian ada segitiga terbuka seperti ini. Nah, ini nanti berarti manusia akan mengimplementasikan emosi dan kucing juga akan mengimplementasikan emosi. Nah, emosi itu apa? Di dalam emosi itu ada marah, sedih, dan bahagia. Oke, cara membuat interface emosi tadi begini. Nah, kita tulis saja interface emosi, kemudian kurung kurawal, di dalamnya kita tuliskan nama-nama emosi atau nama-nama metode emosi yang wajib nanti untuk dideklarasikan ulang oleh kelas lain. Contohnya di sini ada marah, sedih, dan bahagia. Nah, di dalamnya tanda kurung ini juga boleh kok dimasukkan parameter-parameter tambahan. Oke. Nah, berikutnya kalau kita sudah punya interface ini, kita tinggal menggunakannya di kelas yang kita inginkan. Contohnya manusia tadi. Sebelumnya kan manusia hanya action makhluk hidup ya. Sekarang boleh kok mengimplementasikan emosi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya di dalam kelas manusia ini selain kita nuliskan konstruktor, setter, getter, metode-metode yang lain, kita juga wajib membuat metode baru yang namanya sama dengan nama-nama metode yang ada di dalam emosi ini, yaitu marah, bahagia, dan sedih. Begitu juga ketika kita menggunakannya di kelas kucing misalnya ya, kucing action hewan kemudian implements emosi. Nah, kucing juga pasti punya marah, sedih, dan juga bahagia. Isinya berbeda dengan yang ada di manusia tadi, karena pada kenyataannya emosinya kucing dengan emosinya manusia walaupun namanya sama, maknanya sama, tetapi bentuknya bisa berbeda. Oke, begitu ya. Nah, akhirnya apa sih manfaat dari interface ini? Karena interface ini pada umumnya berperan seperti abstrak class, maka dia bisa kita gunakan menjadi tipe suatu objek, sama seperti abstrak class kemarin. Nah, sehingga kita bisa memastikan pada suatu objek pasti ada metode tertentu yang didefinisikan di dalam interface. Contohnya begini, kita katakan kita punya objek dan dia tipenya adalah emosi. Oh, kalau tipenya emosi berarti di dalam objek ini pasti ada marah, sedih, dan bahagia. Maka dari itu di sini saya pede sekali nulis bahwa objek.marah, objek.sedih, dan objek.bahagia. Karena ini pasti ada. Nah, objek ini dari kelas mana sebetulnya? Terserah. Dalam hal ini saya bisa ubah dia menjadi objek ini kadang manusia, kadang juga kucing, gitu ya. Kalau objek ini manusia, hasilnya ya seperti yang ini. Nah, tapi nanti kalau objek ini adalah kucing, hasilnya seperti yang ini. Begitu. Sehingga nanti implementasinya ke dalam pengembangan aplikasi ketika kita ngoding ini gini, yang bisa kita ubah-ubah itu cukup bagian ini aja tanpa harus ngubah-ngubah bagian yang ini ya. Bayangkan di sini nanti ada 1000 metode di dalam satu interface ini gitu ya. Kalau kita tidak pakai interface, kemudian kita ganti objeknya ya, ganti instansiasi objeknya, kadang dia dari kelas A, kadang dia dari kelas B, kadang dia dari kelas C. Bisa jadi kita harus mengubah 1000 metode tadi itu, karena kita tidak bisa memastikan bahwa di kelas A itu metodenya sama dengan di kelas B, nggak bisa kita pastikan. Nah, tapi kalau kita deklarasikan bahwa objek ini merupakan objek dari suatu interface tertentu, begitu ya. Di sini sudah bisa kita pastikan mau 1000, mau 10.000, mau 1 juta, sudah bisa kita pastikan pasti ada metode-metode ini gitu ya. Sehingga walaupun kita ubah kelasnya di sini, ini nggak perlu kita ubah. Itu penyederhanaan di dalam bahasa pemrograman. Jadi sekali lagi OOP itu hanyalah sebuah konsep dan interface ini adalah konsep untuk menyederhanakan penulisan yang seperti ini.
Oke, ini akan sangat berguna nanti ketika Anda belajar tentang desain pattern. Baik, nah, jadi itu manfaat dari interface. Lalu bagaimana contohnya kalau di dalam studi kasus kita? Jadi gini, Anda pasti pernah tahu bahwa kalau kita bikin aplikasi web itu kadang ada bagian-bagian yang bisa mengalami suatu kejadian, entah dia di drag, entah dia diklik, atau dia di press keyboardnya dan sebagainya ya, atau yang kita sebut sebagai event di sana. Nah, event ini perlu di-handling dengan suatu handler gitu ya. Sehingga contohnya Anda kalau belajar nanti lebih dalam lagi tentang web, Anda akan tahu bahwa kadang beberapa tombol punya properti on click gitu ya, atau beberapa input tipe ada punya properti on press dan banyak sekali nanti di sana yang akan Anda pelajari. Nah, di sini saya contohkan bahwa interface itu bisa kita buat untuk mendeklarasikan atau memaksa suatu komponen web untuk punya event-event seperti ini. Contoh saya buat interface yang namanya adalah clickable, artinya komponen itu bisa diklik gitu ya, atau diklik dia akan respon. Nah, maka di dalam clickable itu saya hanya mendeklarasikan sebuah nama metode on click gitu dengan satu buah parameter yang saya sebut sebagai callback, sehingga nanti kalau di coding dia jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini clickable ini sifatnya umum, dia tidak terikat pada suatu kelas karena yang bisa diklik itu tidak hanya button gitu. Kadang kita bisa mengklik teks biasa pun kadang bisa kita klik gitu ya kalau memang kita inginkan. Oke. Kemudian dengan adanya interface ini nanti kalau ditempelkan suatu kelas, kita bisa memastikan bahwa suatu komponen web akan menjalankan metode tertentu untuk suatu event. Kalau di sini contohnya adalah on click. Ya, contohnya begini. Katakan tombol ini mengimplementasikan clickable tadi, maka di dalam kelas tombol pasti harus membuat yang namanya on click. Nah, sekarang tinggal ketika kita implementasikan ke dalam realisasinya, bagaimana caranya agar on click dari tombol ini dijalankan. Tinggal itu saja PR kita berikutnya. Baik, jadi itu materi kita terkait dengan interface. Jadi abstract class sama interface itu materi yang saling terkait karena dia punya sifat yang sama. Interface ini sendiri adalah bentuk lain dari abstract class yang mana semua metodenya bersifat abstrak gitu ya. Kemudian interface bukanlah sebuah kelas yang bisa dijadikan sebagai parent, tetapi dia bisa ditempelkan ke dalam suatu kelas. Nah, kelas yang ditempeli suatu interface akhirnya nanti wajib memiliki metode-metode yang ada di dalam interface tersebut, sehingga kita bisa memastikan suatu objek yang dibentuk dari suatu interface pasti punya metode-metode yang ada di dalam interface tersebut. Oke, demikian materi untuk hari ini. Teruslah belajar, teruslah berkarya, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.